Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Abdul Hafid karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi saya mengenai lebah jenis Apis mellifera. Oke, mengapa kita perlu mengenal lebah Apis mellifera agar kita dapat mengetahui apa sih lebah Apis mellifera itu, kemudian apa saja jenis-jenisnya, bagaimana cara memudahkannya, kemudian apa saja manfaat madu yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif, Standuk L131919259. Saya dari KHTC, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Oke, masuk pada slide pertama. Apa sih Apis mellifera itu? Lebah madu jenis ini menjadi favorit para peternak lebah. Produksi madunya sangat tinggi. Satu koloni itu bisa mencapai 35-40 kg per tahun. Apis mellifera dipercaya berasal dari Eropa, tepatnya dari daerah Italia, Yunani, dan Prancis. Lebah ini mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap berbagai jenis iklim. Kemudian, apa saja jenis-jenis lebah dari Apis mellifera? Apis mellifera itu mulai diperkenalkan ke Indonesia oleh orang Belanda pada tahun 1841 dan berkembang hingga saat ini. Kemudian saat ini dikenal ada beberapa subjenis Apis mellifera yang populer diternakan. Yang pertama, jenis Apis mellifera mellifera. Jenis ini berasal dari Belanda, tergolong lebah yang suka berpindah rumah, warna tubuhnya gelap, hasil madunya sedang. Kemudian Apis mellifera linguistica. Jadi lebah ini berasal dari Italia. Dalam hal produktivitas lebah, ini penghasil madu nomor satu baik dari jumlahnya maupun mutunya. Kemudian lebah jantannya itu berwarna terang dan aktif bergerak. Kemudian Apis mellifera carnica. Jadi lebah ini cukup terkenal di Amerika Serikat. Kemudian warna tubuhnya itu gelap, kecuali bagian perut berwarna lebih muda. Penghasil madu yang baik, hanya saja lebah ini suka berpindah-pindah. Kemudian Apis mellifera caucasia. Lebah ini berasal dari wilayah Caucasia, negara Rusia. Tubuhnya itu berwarna gelap hingga kuning dan jingga. Kemudian yang terakhir itu jenis Apis mellifera lazeni. Jadi lebah ini banyak dibudidayakan di Eropa Utara atau wilayah Skandinavia. Warna tubuhnya itu hitam kecoklatan. Kemudian apa madu yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera? Madu dari Apis mellifera itu memiliki kandungan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan madu dari Trigona. Kemudian madu kelanceng memiliki pH yang lebih asam dibandingkan dengan madu Apis mellifera. Selain itu, secara nilai kesehatan seperti kandungan antioksidan dan kandungan fenol pada madu kelanceng lebih tinggi dibandingkan madu dari Apis mellifera. Maka dari itu, secara umum di pasaran, madu kelanceng ini umum dijual karena memiliki nilai kesehatan yang lebih baik dibandingkan madu Apis mellifera. Harganya juga cukup mahal karena lebah kelanceng ini hanya memproduksi madu dalam jumlah sedikit dibandingkan dengan lebah Apis mellifera dan lebah jenis lainnya. Kemudian apa saja cara budidaya lebah jenis Apis mellifera? Budidaya lebah madu itu memiliki potensi yang sangat baik untuk kita kembangkan karena permintaan akan madu yang dihasilkan oleh lebah sangat tinggi di pasaran. Ditambah lagi, karena madu sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh dan memiliki rasa yang khas untuk kita nikmati. Ya, yang pertama cara budidaya lebah itu yaitu penyiapan sarana dan peralatan. Jika kita ingin membudidayakan lebah itu, yang pertama yang kita buat itu adalah membuat sarang lebah. Kita bisa membuatnya dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan gelodok dari bambu. Tetapi jika kita ingin membuatnya secara modern, kita bisa menggunakan stup kotak yang lengkap dengan framenya. Kemudian yang kedua itu adalah pemilihan bibit lebah. Pemilihan bibit lebah itu kita hanya perlu memilih
memilih ratu atau menyediakan bibit ratu yang lebih unggul atau bibit ratu lebah yang lebih unggul dengan fisiknya yang bagus. Karena ratu lebah itu merupakan inti dari pembentukan koloni lebah. Kemudian yang ketiga itu pemeliharaan. Jadi jika kita ingin membuat kandang secara modern, kita juga harus rajin memeriksanya, menjaga dan membersihkan bagian-bagian stup, seperti membersihkan dasar stup dari kotoran yang ada. Kemudian mencegah semut atau serangga masuk, dan mencegah masuknya binatang pengganggu. Kemudian yang terakhir itu adalah proses panen. Di mana untuk melakukan proses panen itu kita tinggal mengasapi bagian atau area kandang lebah yang ingin kita ambil madunya. Kemudian pastikan kita menggunakan pakaian untuk menutupi seluruh tubuh kita agar kita tidak disengat lebah. Lanjut, manfaat madu lebah atau dari jenis Apis mellifera. Madu merupakan cairan alami yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga yang berbahan dasar sukrosa dan air. Kemudian madu yang beredar di Indonesia itu kebanyakan merupakan madu dari hasil lebah hutan atau Apis dorsata, kemudian lebah unggul Apis mellifera, dan lebah lokal yang umumnya hidup di atap rumah atau Apis cerana. Kandungan baik dari madu yang pertama itu sebagai mineral seperti natrium, kemudian kalsium, magnesium, aluminium, besi, fosfor, kalium, dan zinc. Kemudian sebagai vitamin, kandungan baik dari madu itu sebagai vitamin B atau niacin. Kemudian sebagai antioksidan dan asam fenolot dan flavonoid. Kemudian enzim yang dihasilkan lebah itu seperti diatase, invertase, kemudian glukosa, oksidase, peroksidase, dan lipase. Kemudian berbagai manfaat madu untuk kesehatan. Jadi madu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, yaitu yang pertama sebagai pengganti gula, kemudian sumber antioksidan. Madu juga baik untuk kulit tubuh dan wajah kita. Kemudian madu dapat melenggarkan tenggorokan, membantu mencegah kenaikan asam lambung khususnya pada penderita. Kemudian manfaat madu itu membantu menyembuhkan luka, meningkatkan daya ingat, mengurangi durasi lamanya diare. Kemudian madu juga dapat digunakan sebagai agen antiseptik, dan yang terakhir itu dapat membantu mencegah terjadinya keganasan kanker. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.